Astagfirullahaladzim, ini bawa-bawa agama ya? Seganteng apa sih lu bang, sampai kayak gitu banget? Pengen lihat deh gimana sih wajahnya orang yang bilang kayak gini. Jiwa julidku meronta-ronta jadinya ya. Lol, kita itu cewek-cewek sampai buat grup WhatsApp dan mostly pada reply. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi ramai banget diperbincangkan. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Kita bakal bahas tentang bagaimana Indosarang. Jadi guys, untuk Indosarang ini itu dituding sudah melontarkan kata-kata yang bernada kebencian kepada orang-orang Indonesia. Dan bahkan yang lebih parah adalah mereka juga bawa-bawa soal agama. Sumpah sih gak habis pikir. By the way, berbicara mengenai Indosarang ini apa sih guys? Santai. Oke. Kita lihat dulu deh dari namanya Indosarang. Ya emang sih aku nggak pasti banget ya bahasa Korea, nggak tau bingits lah. But aku ngerti teman-teman dikit-dikit karena kan aku juga sering nonton drakor, sering dengerin musik Korea juga. Jadi ya bisa lah gitu ya ngerti 1-2 katanya. Terutama untuk kata sarang. Sarang hiyo. Kalau nggak salah sarang ini artinya cinta nggak sih? Yaps. Artinya cinta kan. Jadi kalau kita terjemahkan, bukannya Indosarang itu berarti cinta Indonesia. Ya nggak sih guys? Atau salah nih? Atau gimana? Entar komen ya yang tahu apa arti dari kata Indosarang. Tapi yang aku tangkap adalah Indosarang itu artinya adalah cinta Indonesia. Itu guys yang aku tangkap. Dan guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Indosarang ini menjadi seperti forum bagi orang-orang Korea yang bekerja di Indonesia. So, di forum ini mereka bisa ngobrol-ngobrol bareng, curhat-curhat bareng, dan juga melakukan berbagai aktivitas komunikasi lainnya. Dan ternyata komunikasi mereka itu bukan hanya tentang ya curhat-curhat biasa, ngobrol-ngobrol biasa, enggak. Tapi forum ini itu digunakan oleh mereka untuk melontarkan kebencian-kebencian kepada netizen Indonesia. By the way teman-teman, sorry banget ya, aku juga udah coba untuk buka website dari Indosarang, tapi nggak bisa. Dari kemarin nggak bisa cuy. I don't know kenapa nggak bisa dibuka. Kalian yang nonton udah pernah coba buka nggak? Nanti sampaikan ya di kolom komentar, apakah kalian bisa buka situsnya atau bagaimana. Dan teman-teman, meskipun ini tuh merupakan forum khusus orang Korea yang ada di Indonesia, ya bukan berarti orang-orang non-Korea ataupun kita nggak ngerti gitu apa yang mereka omongin. Ini sudah tahun 2024 guys, teknologi semakin maju, ada fitur translate. Kita bisa tahu apa yang mereka omongkan. Tinggal translate aja deh kata-katanya dan boom, keluar apa yang mereka obrolkan di forum tersebut. Dan teman-teman, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement-statement mereka. Tapi kayaknya aku nggak baca semua ya, karena untuk komentar-komentarnya emang benar-benar paling parah banget sih. Oke, coba kita lihat deh dulu ya. Duh, ya Allah, ini juga gue agak rada-rada ngeri ya bacanya ya. Soalnya ini komentar kebenciannya parah-parah banget guys. Indonesia gak? Setelah diterjemahkan, alasan Indonesia menyebalkan. Kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obsesi. Kayak gini case by case sih, tapi oke. Alright, di komentar pertama ini tuh sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya teman-teman. Kalau mereka tuh ya kita bisa bilang agak lumayan gimana-gimana gitu terhadap warna kulit. Itu juga sudah sempat kita bahas kok di video ini. Bahkan ada juga idol yang seperti kayak mendapatkan komentar yang bernada negatif dikarenakan warna kulitnya nggak putih, lebih ketan warna kulitnya. Dan nampaknya untuk isu rasisme soal warna kulit ini bukan hanya di Korea aja nggak sih guys? Maaf ya, di sini aku nggak bela netizen Korea ya, nggak sama sekali. Tapi emang benar guys, untuk masalah rasisme terhadap warna kulit ini bukan hanya dari netizen Korea saja. Kalau kita lihat di sekitar kita ya, netizen Indonesia maksudku, itu banyak banget tuh yang rasis juga terhadap warna kulit. Coba deh kalian buka aplikasi sebelah. Di sana tuh ya rame banget yang komentarin soal warna kulit orang guys. Nanti dibilangin maghrib lah, subuh lah, isya lah. Itu parah banget loh menurutku guys. Karena untuk maghrib, isya, zuhur itu kan waktu sholat ya. Kenapa untuk waktu-waktu sholat ini digunakan untuk menghina orang lain terhadap warna kulitnya? Astagfirullahaladzim. Ini tuh udah tahun 2024 guys, please. Cantik ataupun ganteng tuh gak harus putih, serius. Kenapa aku bisa bilang gini? Ya karena aku udah lihat langsung guys. Aku udah lihat langsung, banyak banget guys orang yang cakep gak putih, banyak banget. Next ke komentar yang berikutnya. Orang Islam kayak KN. Mau gimana lagi? Astagfirullahaladzim. Ini bawa-bawa agama ya. Ini jatuhnya ke Islamophobia gak sih? Paling berbanding terbalik sama culture Korea.
Ya, bukan hal yang aneh juga nggak sih guys? Maksudku adalah setiap tempat itu kan punya budaya-budaya yang berbeda ya. Jangankan dari negara ke negara, dari daerah ke daerah pun itu pasti punya budaya yang berbeda-beda. Lanjut ke komentar yang berikutnya, namanya Islam, ke JNK. Kalau cantik-cantik kayak cewek Timur Tengah masih bisa ngerti. Widih. Seganteng apa sih lu bang? Sampai kayak gitu banget. Pengen lihat deh gimana sih wajahnya orang yang bilang kayak gini. Jiwa julidku meronta-ronta jadinya ya. Tak komenin dari atas sampai bawah. Gua lihat seganteng apa sih lu bang? Sampai komentar kayak gini banget. Kayaknya abangnya aja sih kurang main. Cewek Indonesia tuh banyak yang cantik loh guys, serius. Sering-sering deh main gitu ya kan. Lanjut, di sini ada kali stroke orang tol ngelihat kerak hitam dan masuk agamanya. Sepintar apa sih lu bang? Katanya nggak ada cewek hijab yang porn dan kemauannya banyak. Bener kan? Cowok-cowok Korea ini udah bawa-bawa hijab, udah bawa-bawa tentang perj. Lanjut, cewek Indonesia BGT. Katanya mau pergi buat paspor, tapi tiba-tiba dia bilang harus ke Malaysia dulu baru bisa dibuatin paspor. ANJ BGST. Padahal cuma paspor bukan visa. Habis nikah aku mau tinggal. Waduh. Tuh dengerin ya. Yang mungkin suka cari nih ya kan cowok-cowok Korea ya, terserah juga sih mau cari cowok-cowok dari negara manapun. Mau dari Indonesia kek, dari Korea kek, dari India, Thailand atau apapun, terserah kalian. It's up to you guys. Tapi tolong dilihat-lihat dulu sama siapa kalian tuh akan menikah gitu. Jangan sampai kalian ketemu cowok modelan gini, habis nikah ntar ditinggal. Parah kan? Harus mesti waspada nih kalau ketemu cowok modelan gini. Jangan sampai kena jebakan guys. The price of Jakarta is so expensive. Jakarta sangat mahal katanya. Dan salah satu alasan besar untuk datang ke Asia Tenggara adalah wanita. Wanita Jakarta sangat jelek. Mata mereka sangat tinggi sehingga mereka sangat tua. Orang Korea muda BBK aja di Korea. Tetapi mengapa mereka datang ke Jakarta untuk bertemu tahun yang buruk dan gelap? What? Hitachi yang tua dan tidak tampan tidak dapat bertemu wanita jika mereka tidak menghabiskan uang. Bahkan jika mereka datang ke Jakarta. Jika Anda akan menghabiskan uang yang sama, jauh lebih hemat untuk pergi ke karaoke di Korea atau pergi ke Thailand dan Vietnam. Datang ke Jakarta untuk hiburan adalah kurang otak atau gila. Selesai. Jika semua orang mengatakan tidak, saya percaya. Waduh. Kalau kita lihat komentarnya dari awal sampai akhir, itu mostly adalah komentar-komentar yang merujuk kepada kebencian kepada para wanita-wanita. What happened with them? Sekali lagi aku mohon maaf banget dan mohon koreksinya ya teman-teman jika penilaian aku salah. Tapi yang aku tangkap adalah dari awal sampai akhir komentarnya, mereka-mereka ini seperti kayak lagi mencari wanita-wanita di Indonesia. Entah itu mau untuk serius ataupun sebaliknya. Karena tadi kita nemu komentar katanya habis nikah mau ditinggal. Dan bagi mereka pendapat kalian tentang hal yang satu ini, antar komen ya guys di kolom komentar. Dan sekali lagi di sini aku tekankan, ya terserah kalian sih ya guys. Kalian tuh mau cari cowok dari manapun itu terserah. Terserah mau dari Korea atau apapun itu terserah. Karena nggak semua orang Korea pasti seperti orang-orang yang komentar di sini. But kalian tuh mesti hati-hati ketika kalian memutuskan untuk bersama dengan orang tersebut. Terlebih kalian itu punya negara yang berbeda guys. Apalagi nih kalau kalian sampai nikah terus ke Korea sana gitu ya kan. Di sana kalian ternyata diperlakukan dengan tidak baik. Ya kalau ada yang lihat kalian, ya kalau ada saudara, teman kalian atau keluarga kalian sana, oke lah. Tapi kalau seandainya kalian cuma sendiri di sana, terus kalian diperlakukan dengan tidak baik, gimana? Kan nantinya kalian juga yang susah teman-teman. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang lain nih, apalagi orang tersebut berasal dari negara yang berbeda, pastikan dulu dan kenali dia lebih dalam. Apakah dia emang benar-benar serius mau sama kalian atau bagaimana? Jangan sampai kalian bertemu dengan tipikal-tipikal pria yang seperti kita lihat komentarnya di forum tadi. Jangan sampai, amit-amit, na'udzubillah. Dan jujur nih, secara pribadi cukup miris banget melihat hal ini. Kenapa miris? Karena ya teman-teman, sepengalaman aku nih ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Korea, entah itu dari musiknya, dari drama, ataupun dari isu-isu yang ada di sana, aku itu kerap kali menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan rasisme. This is not the first time teman-teman. Ini tuh kerap kali terjadi. Kalian mungkin bisa lihat di video aku yang ini. This is not the first time. Dan mereka rasis pun bukan hanya ke Indonesia saja teman-teman, tapi di negara-negara Asia Tenggara lain seperti Filipina, Thailand, itu juga sempat kena rasis oleh mereka. Dan itu pun sempat heboh guys. Dan yang miris adalah nih, mereka itu kan kerap kali menyuarakan Stop Asian Hate, tapi mereka sendiri kerap lakukan hate. Ini pun buat aku bingung gitu loh. Terus tujuan mereka kemarin menyuarakan Stop Asian Hate itu buat apa gitu? Ini yang buat aku pikirin. Karena ya guys, Indonesia pun
ini juga termasuk ke dalam kawasan Asia gitu. Asia itu bukan hanya Korea, Cina, Jepang, no. Indonesia juga masuk dalam kawasan Asia. So, aneh gak sih ketika mereka menyuarakan stop Asian hate, tapi mereka masih melontarkan hate? Aneh gak sih guys? Dan kenapa sih mereka itu gak belajar gitu dari kasus-kasus yang sebelumnya? Kan ini kan bukan kasus yang pertama kali terjadi ya. Why? Sesulit itukah untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya? Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita lihat ya bareng-bareng seperti apa komentar-komentar mereka. Wajar sih, orang Indonesianya aja punya budaya rasis, wajarlah dirasisin balik. Wah, mewajarkan hal yang rasis? Sakit sih. Guys, yang namanya rasis itu nggak bisa diwajarkan, nggak bisa dinormalisasikan. Ini itu udah perbuatan salah. Kalau salah ya salah, nggak bisa kita normalisasikan. Dan nggak bisa kita bisa bilang wajar. Nggak bisa kayak gitu. Ini tuh something yang salah ini. Ini pola pikir yang harus kita ubah nih. Jangan menjadikan sesuatu yang salah dinormalisasikan dan diwajarkan. Jangan kayak gitu guys. No. Lanjut ke komen yang berikutnya. Heh, Indosarang, lu pada kerja di Indonesia juga karena nggak dapet kerja di Korea kan? Pulang lu sana. Terus dibales, nggak ada orang Korea, orang Indo kerja apaan kak? Dia yang punya perusahaan. Terus dibales banyak. Padahal udah terkenal satu dunia kalau Koreanya rasis. Giliran dirasisin Amerika, demo stop Asian hate. Indosarang tuh orang-orangnya siapa-siapa aja ya. Ada akun sosial medianya masing-masing. Kayaknya itu anonim guys, anonim. Yuhu, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi. Oh, yang terus komentar ini dari akun ini. Oh, yang komentar ini dari ini. Nggak bisa. Kayaknya mereka anonim deh. Sepenglihatan aku sih kayak gitu guys. Lol, kita itu cewek-cewek sampai buat grup WhatsApp khusus buat nanya feedback dari teman-teman lain yang pernah ketemu sama mereka. Dan mostly pada red flag, 90% red flag. Terus dibales, di dunia kerja juga udah jadi rahasia umum sih kalau rata-rata mereka itu rasis ya, berasa superior. Banyak kok dulu baca komen-komen di Instagram. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan guys, yang sebenarnya buat aku miris banget itu adalah dikarenakan bagaimana hubungan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Seperti yang kalian tahu bahwa Indonesia dan juga Korea itu punya hubungan bilateral guys. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya hal ini digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Khususnya satu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antar dua negara tersebut. So, dikarenakan hal-hal ini, sudah seharusnya kita sebagai netizen itu saling menghargai satu sama lain. Well, kita harapkan semoga untuk masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Karena alangkah lebih baiknya kita itu saling menghargai dan juga hidup dalam kedamaian. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.